Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang memahami model-model komunikasi dan contohnya. Saya Indra Rahmadian sebagai moderator akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Pertama, ada model komunikasi tentang budi, push, dan kill. Model komunikasi ini, dasar model ini adalah komunikasi antar gaya, sering menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian. Di sini kami ambil contoh dari BKP, yaitu warna merah, misalnya bermakna dengan keberuntungan dari Tiongkok. Lalu keberuntungan di Tiongkok itu bermakna bahaya, beberapa yang ada di negara Eropa. Lalu kedua ada model komunikasi interaksional. Model ini sebagai proses dua arah, di mana para peserta bergantian peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Contoh dalam BKP ini yaitu komunikasi sebagai proses dua arah, di mana para peserta gantian peran sebagai pengirim dan penerima pesan. Kali ini akan dilanjutkan oleh Rasid. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi model komunikasi yang ketiga, yaitu Newcomb. Model komunikasi berbentuk segitiga, yaitu A, B, dan X. A dan B adalah individu, sedangkan X individu atau kelompok, sedangkan X adalah objek yang mereka bicarakan. Contoh dalam BKP-nya adalah poster kampanye kesehatan, yaitu X, dirancang untuk menjembatani hubungan antara lembaga kesehatan, yaitu A, dan masyarakat, yaitu B. Kemudian Gardner. Model ini berfokus pada bagaimana sebuah peristiwa dari realitas ditangkap dan diproses oleh komunikator, kemudian ditransformasikan menjadi pesan yang dikomunikasikan melalui saluran media dan pada akhirnya dipersepsikan oleh penerima. Contoh dalam BKP, karikatur politik bisa dipahami lucu oleh sebagian orang, tetapi menyinggung kelompok lain. Hal ini membuktikan bahwa persepsi audiens berbeda-beda. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rasid. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Pipi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fatin Hafizah Iswan. Saya akan melanjutkan tentang model Berlow. Model SMCR atau Source Message Channel Receiver, yaitu model linear yang dikembangkan oleh David pada tahun 1960. Menekankan 4 elemen utama keberhasilan komunikasi bergantung pada kualitas sumber pesan, saluran, dan penerima. Contoh dalam BKP-nya yaitu source perusahaan minuman, message, logo, dan tagline segar, channel media sosial Instagram, receiver remaja urban. Jika salah satu elemen lemah, misalnya saluran tidak sesuai audiens, komunikasi gagal. Selanjutnya ada model DeFleur memperluas model Shannon Wafer dengan menambahkan feedback dan noise. Pesan bisa terganggu oleh hambatan teknis atau gangguan jaringan, semantik atau kata ambigu atau psikologis atau prasangka penerima. Contoh dalam BKP-nya yaitu iklan billboard dengan font terlalu kecil menimbulkan noise visual karena sulit dibaca pengendara. Baik, saya lanjutkan dan saya kasih kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pipi yang sudah menjelaskan. Kali ini akan dilanjutkan oleh Friska. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan model TUBS. Model TUBS menekankan komunikasi sebagai proses transaksional, artinya pengirim dan penerima berinteraksi secara simultan. Komunikasi bukan hanya bertukar pesan, tapi juga pembentukan makna bersama. Contoh dalam DKP, desain co-creator, di mana konsep melibatkan langsung dalam pembuatan produk, misalnya pemilih desain memesan sesuai voting online. Selanjutnya, penerapan model-model komunikasi dalam DKP. Berikut beberapa model komunikasi dalam DKP. Pertama yang dibahas tadi oleh Rasid dan Fatin Hafizah, Gus Dui dan Kim, kampanye globalisasi, global lintas budaya, intersaksional, desain aplikasi dan website, Newcomb, desain poster dan kampanye sosial,
Gardner, ilustrasi editorial atau satir, Berlo, branding identitas perusahaan, Devler, desain outdoor advertising, dan Tubes, CO creator dan desain partisipatif. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kasih ke moderator. Terima kasih kepada Friska yang sudah menjelaskan materi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Giovanni Koto. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian sosiologi terhadap desain produk. Sosiologi memberi pemahaman tentang struktur sosial, nilai, dan perilaku masyarakat. Desain produk harus selaras dengan kondisi sosial agar diterima. Contohnya, kemasan produk ramah lingkungan lahir dari kesadaran ekologis masyarakat. Desain gawai yang minimalis mencerminkan gaya hidup urban modern. Produk varian terbuat mencerminkan identitas kelompok anak muda. Dan fungsi sosiologi dalam dunia desain produk. Analisis kebutuhan sosial, memahami referensi konsumen, prediksi tren budaya, membantu desainer menyesuaikan produk dengan zaman. Segmentasi audien, menentukan target pasar spesifik. Memperdayakan sosial desain produk dapat meningkatkan kesadaran isu tertentu, misalnya desain kampanye anti narkoba. Dan terakhir, kontrol sosial desain bisa menjadi alat kritik atau pendidikan masyarakat. Dan itu saja. Selanjutnya kasih kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Yuasi. Untuk sekian hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ini akan membuka sesi tanya jawab.